Kebiasaan apabila menghadapi kesulitan, lalu usaha kita, rencana kita ini gagal, tidak tercapai, itu selalu berakhir dengan menyalahkan orang lain. Gara-gara siap, gara-gara kamu, gara-gara ente, selalu menyalahkan orang lain. Ini adalah kebiasaan buruk apabila gagal menyalahkan orang lain. Kalau berhasil, semua menepuk dada, ini jasaku. Sampai masjid saja sudah berdiri, bilangnya Pak, kalau tidak disumbang saya nggak bakal jadi. Pernah mendengar orang bilang begitu? Ya. Padahal dia tidak berjasa apa-apa. Kalau berhasil masing-masing mengaku berjasa. Kalau gagal saling menyalahkan satu dengan yang lain. Nah, artinya ketika orang itu menyalahkan orang lain, ini berarti orang itu tidak merasa bersalah. Betul. Apabila kita gagal, monggo. Semua perempuan pasti pernah bertanya ke diri sendiri, apa aku udah... Tidak usah kita mencari domba yang berbulu hitam. Nanti monggo silakan monggo. Jangan pernah mencari bulu yang domba yang berbulu hitam, siapapun dombanya. Dan pasti saya yakin tidak ada seorang pun di sini yang mau disalahkan, betul nggak? Ada yang mau disalahkan? Jelas, menyalahkan orang itu tidak menyelesaikan masalah, maka membuat masalah. Nanti kita bertengkar satu dengan yang lain. Itu orang yang menyalahkan orang lain itu berarti dia itu tidak mengaku bersalah. Apabila orang itu tidak mengaku bersalah, itu pertanda orang itu tidak mau memperbaiki diri. Kalau orang tidak mau memperbaiki diri, itu pertanda orang gak bakal maju. Betul. Itu adalah logika kita bersemacam itu. Nah, makanya apa sih salah satu sebabnya? Satu, kita selalu ketika mengajak masyarakat, apakah di sini ustadz, apa kepala desa atau tokoh masyarakat atau stakeholder di sini yang ingin mengajak maju, akan menghadapi kesulitan yang sama seperti yang saya hadapi, yaitu setiap diri pada kita selalu ada setumpuk alasan, selalu pembelaan diri, menyalahkan orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Pertama, yang disalahkan selalu kepada situasi dan kondisi. Setiap kita ajak masyarakat, yuk kita bangun masyarakat supaya makmur. Aduh, kondisinya sulit sekarang. Situasi memang demikian. Yang disalahkan macam-macam. Apakah itu peraturan pemerintahnya? Ya, diajak beternak burung, apa yang mahal, burung namanya murai, juga tidak bersemangat gara-gara sekarang murai dipajakin. Ya, nanti mau nyupir taksi ke sana ke Jakarta, bisa tuh repot. Jakarta tuh ada ganjil genap, bikin repot saja. Selalu alasannya situasi dan kondisi, situasi dan kondisi. Yang disalahkan situasi dan kondisi. Padahal semua dunia ini situasi dan kondisi sama. Mataharinya sama enggak? Bulannya, oksigennya, udaranya, anginnya, hujannya sama kok. Apa yang beda? Yang beda manusianya. Kondisi mah sama. Nah, kita ini belum apa-apa sudah melihat kondisi tidak memungkinkan. Ya kan seperti itu. Selalu demikian. Nanti bagaimana kata masyarakat?
Sudah jelas anaknya 4. Mau dagang apa nggak punya modal. Yang paling gampang kan dagang wedang. Dagang wedang, dagang minuman tuh. Nanti bagaimana kata masyarakat. Nanti ini bagaimana situasi, kondisi selalu menjadi masalah situasi dan kondisi. Apa karena perundang-undangannya, apa karena persyaratan untuk bikin, untuk melamar kerja saja belum melangkah sudah merkeset dulu. Zaman sekarang susah, harus serba uang. Jangan berpikir ke sana dulu. Coba sekarang Pak Kiai 10 meja harus bagi-bagi duit. Kata siapanya? Melangkah saja dulu. Ini kondisi semacam ini sebetulnya dalam realita berbeda. Di dalam diri kita situasi kondisi sebetulnya bukan suatu kondisi negara ini, tapi suatu kondisi yang ada pada diri kita sendiri semacam itu. Itu pertama. Yang kedua, kita itu sudah terjangkit penyakit pesimistis. Ya, rasa optimis, harapan itu seperti hilang. Kenapa jadi tidak ada harapan? Sebabnya kita selalu melihat realita yang ada pada diri kita. Saya dorong anak itu sekolah kedokteran, anaknya pinter. Saya dorong sekolah kedokteran. Pak Kiai, dari mana duitnya? Masuk nakal juta-juta, ratusan juta Pak Kiai. Nanti satu semesternya 50 juta, duitnya dari mana? Sudah hilang semangat dulu. Tapi kenapa tetangga saya anak tukang beca bisa jadi dokter kok? Baru terakhir saya kawinkan. Kenapa dia bisa? Karena dia punya semangat. Padahal mah untuk membuat orang optimis itu di kitab-kitab kuning tuh ada, di Al-Quran ada. Cuman sayang selama ini umat Islamnya ketika membaca Al-Quran bukan ayat-ayat motivasi yang dibaca, yang dikurek-kurek itu haram dan halal saja, yang menimbulkan pertengkaran satu dengan yang lain. Benar nggak? Kan dibilang di kitab bisa benar, barang siapa keluar dari rumah, man kharaja min baitin multamisan li ilmin futihat lahu abwabul jannah. Apabila ada orang keluar dari rumah dalam rangka menuntut ilmu, maka pintu surga dibuka bagi dia. Paham enggak? Orang kalau bercita-cita ingin mencari ilmu, itu pintu surga dibuka oleh Allah. Artinya akan diberikan kemudahan, bukan surga-surga itu, diberikan kemudahan. Saya setiap hari orang datang minta tolong bermacam-macam. Dari mulai minta tolong suaminya nggak pulang ada. Ada yang minta tolong suaminya lagi punya selingkuhan yang baru lagi ada. Ya kan? Ada orang yang sakit nggak punya obat setiap hari. Saya ketika ada orang sakit nggak punya obat, saya terharu. Saya terpaksa sekalipun tidak ada, saya adakan. Sekalipun pinjam nggak ada masalah. Tetapi ketika ada seorang anak pengen sekolah nggak ada biaya, saya sampai menangis. Percaya atau tidak? Saya juga belajar ke luar negeri, memangnya pakai modal enggak kok. Saya pergi ke Irak 71 itu hanya bawa uang $100, berapa banyaknya sih? Dan tiket juga bukan return tiket, one way. Artinya tiket berangkat saja, pulangnya nggak ada. Datang sana dadak minta beasiswa, nungguin menteri di kantornya minta beasiswa. Ya. Dan ternyata di mana saja ketika dia seorang lagi menuntut ilmu, itu kali gana gitu. Orang tuh terbuka semua hatinya. Percaya nggak? Ini ponakan saya juga, ponakan saya itu sekolah di Jakarta, di IKIP. Orang tuanya nggak punya. Pulang sekolah sore ngetel becak. Nah,
pada suatu malam dia hotel beca, yang naik dosennya. Dosen lihat, loh kamu mahasiswa saya. Iya. Kamu nggak beca? Iya. Kenapa? Nggak ada biaya. Terus apa yang terjadi? Besoknya dipanggil, kasih beasiswa. Nah ini kita jangan pernah mendahului kehendak Tuhan. Itu hadis tadi itu artinya jangan pernah kamu menyalahkan, jangan sampai ada rasa pesimis, selalu optimis. Tidak ada di dunia ini yang tidak mungkin, semuanya mungkin, tidak ada yang mustahil. Menanamkan percaya diri semacam ini susah. Dalam mencapai cita-cita di dunia dia pesimis, tetapi ketika urusan sorga dia terlalu yakin masuk sorga. Aneh enggak? Karena saking yakinnya masuk sorga, sehari-hari mengkafir-kafirkan orang aja. Yang kafir, yang bid'ah, yang musyrik, apalagi yang zindik, yang sesat, macam-macam. Itu kan dari keyakinannya dia masuk surga. Kalau orang nggak yakin nggak mungkin. Saya nggak yakin masuk surga. Ya doain aja, mudah-mudahan bisa. Doain nggak bu? Iya, tapi saya nggak yakin. Artinya wajah seperti ini pantas nggak masuk surga? Baik deh, pantas nggak? Iya, ya kita ngitung aja lah semacam itu. Jadi jangan di skip, ini kan pentin yang baru dan kan harus nonton sampai tuntas, gak boleh setengah-setengah, karena kalau setengah-setengah bahaya, ntar kayak dia no. Kakek Anu, gue tuh bingung udah salah di mana. Tuh cowok ninggalin gue pas first date, padahal effort gue udah maksimal banget. Effort maksimal. Dengerin, gue udah effort kepoin zodiaknya, cari tempat ngedate paling oke, terus gue pilih gaya paling wow buat ngedate. Gak ada hasil. itu, jadi pesimisme terlalu tinggi pada diri kita sendiri. Kemudian ada lagi hal yang menyebabkan kita sulit untuk berubah, sulit untuk diajak maju. Satu, salah meyakini tentang qada dan qadar. Nah, salah meyakini tentang qada dan qadar, salah memaknai takdir Tuhan. Sehingga orang itu dengan meyakini adanya takdir, akhirnya dia terbangun jiwa yang nihil, menjadi nihilisme. Lalu akhirnya dia tidak berbuat apa-apa. Toh semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Dalilnya apal semua. Bahwa seseorang itu tersesat adalah karena takdir Tuhan disesatkan. Kalau orang dapat hidayah karena takdir Tuhan dapat hidayah. Sekalipun bapaknya kiai, tapi kalau tidak dapat hidayah Tuhan tetap saja jadi pencoleng. Sekalipun ibunya pelacur, dengan hidayah Tuhan bisa saja jadi anjungan besar. Selalu dikembalikan kepada takdir Tuhan sehingga dia tidak berbuat apa-apa. Ini juga salah tafsir. Takdir itu bukan berarti kita menyerahkan Allah semuanya menentukan, kita tinggal menjalani saja. Coba diputar ayatnya, jangan sampai terbalik-balik seperti itu. Saya tiap hari menerangkan qada dan qadar, ternyata masih banyak yang belum paham. Ya memang Allah mengatakan Innallaha yahdi man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendaki. Wa yudillu man yasha, dan Allah menyesatkan siapapun yang dikehendaki. Tu'izzu man tasha, memuliakan siapapun yang dikehendaki. Wa tudhillu man tasha, dan menghinakan siapapun yang dikehendaki. Tu'til mulka liman tasha, memberikan kekuasaan kepada siapapun yang dikehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan mencabut kekuasaan dari siapapun yang dikehendaki. Semuanya Allah yang menentukan. Berarti kita
tinggal menunggu keputusan Allah saja. Saya ini miskin, bodoh, melarat adalah karena Allah menentukan saya melarat. Dari mana engkau tahu takdir Tuhan engkau melarat? Dari mana tahu? Nah, ini yang menjadi persoalan. Ada lagi yang sama sekali menolak qada dan qadar. Tuhan tidak punya qada dan qadar. Dalilnya firman Tuhan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu bangsa kecuali bangsa itu merubah dirinya sendiri. Allah tidak ikut campur nasib kita. Nasib kita yang menentukan adalah kita sendiri. Kalau kita maju, Allah maju. Kita berhenti, Allah berhenti. Kita berjuang, Allah mendukung kita. Jadi Allah seperti pembantu kita. Ini juga bolak-balik ke sini ekstrim, ke sini ekstrim. Jadi artinya bahwa perlu dikaji ulang, jangan sampai nanti akidah Islamiyah tentang qada dan qadar itu membuat orang berpaham nihilisme. Nihilisme itu artinya apa? Tidak berbuat apapun, pasif apa adanya. Ya memang betul, saya sendiri juga mengatakan begini, Bu sekalian. Kalau engkau pengen hidup nyaman dan bahagia, cobalah jangan sekali-kali engkau memikirkan apa yang tidak kau miliki, tetapi lebih banyak engkau mensyukuri saja apa yang engkau miliki. Betul enggak? Kalau engkau ingin bahagia, jangan dikaitkan dengan materi sama sekali. Ini bahagia. Banyak orang kondisi ekonominya lebih parah dari kamu. Kamu punya rumah, punya mobil, itu orang rumahnya gubuk, sepeda bodol yang nggak punya, ya kan? Tapi ternyata dia lebih bahagia dari kamu. Ada orang yang materinya lebih baik, lebih kaya, ya kan? Mobilnya banyak berderet, tapi ternyata dia lebih sengsara dari kamu. Jadi ternyata kebahagiaan itu tidak ada hubungan dengan materi. Nah, itu ketika kita membangun kebahagiaan internal, itu perlu ada unsur keyakinan qada dan qadar, sehingga ketika kita mengalami kegagalan, kita tidak menyalahkan Tuhan. Paham gak? Kita menerima apapun Allah berikan wajahmu, wahai perempuan. Katakan sajalah, alhamdulillah aku diberi kesempatan untuk hadir di bumi ini. Sekalipun wajahku pas-pasan, nggak kayak Dewi Persik, nggak kayak Syahrini, tapi yang penting hidungku bolongnya 2, mataku bisa melihat. Itu saja kita sudah merasa bahagia ketika kita mensyukuri nikmat wujud di dunia ini. Jangan pernah bertanya kepada Tuhanmu, kenapa aku terlahir tidak cantik? Itulah awal penderitaanmu itu.